Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ini saya baru order beberapa bulan sebuah charger aki, tapi sudah digunakan. Alhamdulillah udah mencas beberapa aki dan semuanya ternyata baik-baik saja, hasilnya bagus sesuai yang diharapkan. Charger aki ini mereknya Monkiki mungkin ya. Sebagian menyatakan ini Monkiki bacaannya. Gak apa-apalah, merek tidak terlalu penting, yang penting penampilannya seperti ini aja. Ini charger aki otomatis masa kini yang paling banyak direkomendasikan, yang paling banyak dicari oleh para konsumen karena memang ini praktis, ringan, dan juga murah harganya. Jadi ini walaupun pakai cangklek gini, ini tuh ringan ya, tidak sampai setengah kilo, paling ini 1/4 kilo, lebih dikit paling. Karena di aki ini, di charger aki ini tidak menggunakan trapo, mungkin ini pakai AC matic. Sebelum saya jelaskan atau sebelum saya praktekkan cara pemakaiannya, saya akan jelaskan dulu fitur-fiturnya. Kabel AC-nya sudah menggunakan kabel AC ala Indo. Ya, kalau seri sebelumnya masih menggunakan tipe US. Jadi ya agak harus pakai konektor lagi kalau kita ingin mencas di listrik PLN kita, karena tidak umum ya. Tapi sekarang sudah ala Indo. Ini kabel penjepit akinya, dan tentunya warnanya juga ada dua, hitam dan putih, untuk membedakan mana positif dan mana negatifnya. Dan ini sangat kuat. Nah, masya Allah. Nah ya, gitu. Dan kalau kita lihat fiturnya di belakang nih, nah ini ada kipas yang tentunya sangat berguna untuk mendinginkan onderdil di saat dia bekerja dengan full. Dia nanti akan bisa meredam atau menghilangkan panasnya onderdil karena dia sedang bekerja. Nah baiklah, kita jelaskan dulu ya sebelum kita pasang atau sebelum kita aplikasikan. Tadi ya mereknya ini udah ya, Monkiki mungkin ya. Nah ada tulisan 500A. 500A ini, A-nya ini bukan ampere ya, jadi bukan ini 500 ampere, tidak ya. Tapi A di sini 500A ini artinya serinya. Jadi atau ya serinya 500A ya. Dan kemudian di sini ada tombol ya, di pengisi daya pulsa cerdas. Nah di sini ini ada dua saklar atau apa ya, tombol ke kiri ke kanan. Nah ini fungsinya, kalau ini otomatis, kalau ini manual ya, bisa dilihat lebih dekat. Nah cara menggunakannya, dimana kita memakai mode otomatis dan dimana kita menggunakan mode manual ya. Kalau mode otomatis, jadi artinya kita itu mencas aki bisa ditinggalkan, karena kalau aki yang dicas itu sudah penuh ya, dia setrumnya atau supply-nya atau mengisinya itu akan mengambang, jadi tidak akan terus mencas. Kalau sudah penuh ya sudah, namanya juga otomatis. Jadi ini tidak berbahaya ya, aman kalau kita menggunakan mode otomatis ini. Jadi ini sangat teratur ketika digunakan. Jadi ini ibarat perut. Kalau perut kita itu bagus ya udah kenyang, dia tidak akan menerima lagi makanan. Adapun ini, nah yang ini kalau dicetrekkan ke sini ya, kalau ditekan tombolnya ke sini, nah ini manual. Jadi kalau manual itu kita harus hati-hati
karena manual ini akan terus berjalan mengisi aki walaupun aki itu sudah penuh. Namanya juga manual. Jadi ini laksana kita bikin charger aki pakai trapo, pakai diode, pakai elko yang tidak ada otomatisnya. Jadi akan berbahaya kalau kebablasan. Ya, kalau kebablasan ini bahaya. Jadi bisa merusak aki ya kalau di sini. Nah, mode ini kita gunakan ketika aki yang kita cas itu susah diisi. Jadi agak sedikit rusak, maka bisa dipaksa pakai ini ya. Jadi dia akan mengisi aki secara pemaksaan lah, mungkin begitu kalau dibahasakan. Nah itu ya. Jadi yang paling aman di sini, di otomatis. Dan yang kedua, ini ada tombol lagi. Ini mode ke sini, gambarnya gambar motor. Ya, yang ini gambar motor dan yang ini gambar mobil. Nah, jadi ini tentu saja ketika kita mencas aki, maka kita lihat dulu berapa ampere aki yang kita cas. Kalau ampere akinya kecil kayak aki motor gitu ya. Nah, maka kita tekan saklar ini ke sini. Ya, jadi pindah ke sini. Jadi untuk ini untuk aki yang kecil-kecil ya. Adapun ini untuk aki yang besar kayak aki mobil ya. Jadi ini tergantung aki yang dicasnya. Dan selanjutnya ini ada layar kristal cair LED. Nah, ini adalah layar indikator yang di sini disediakan identifikasi otomatis 12 volt 24 volt. Jadi artinya gini, ketika jepitan ini disambungkan ke aki, maka di sini di layar indikator ini akan muncul berapa volt aki sisanya gitu yang akan kita dicas, tersisa di aki itu berapa volt, nanti akan muncul. Berarti mungkin saja aki yang dicas itu baru habis sekian hingga sisanya 11 volt gitu ya. Nah, di sini akan muncul di atas. Nah, ini V kan, ini berarti voltnya. Jadi sisa aki itu berapa voltasenya. Dan ini A, itu tulisannya ini arus pengisian ulangnya. Kalau arus berarti ampere. Nah, jadi ampere ini adalah satu indikator penuh atau belum penuhnya aki yang kita cas. Kalau sudah penuh maka ampernya ini akan ke 0 ya. Nah, ini kita diketahui dari layar kristal cair LED ini. Jadi ada strip di sini ya, 4 strip kalau nggak salah. Jadi semakin mendekati penuh maka stripnya semakin bertambah dan ampernya ini semakin menurun hingga 0 Kak. Berarti kalau sudah 0 aki sudah penuh. Nah, selanjutnya yang ini, nah lambang ini 2 ya. Ini yang biru dengan yang kuning. Nah, ini ada semacam cakra merah. Ini artinya apabila kita mencolokkan aki ya salah gitu, harusnya positif ke positif, negatif ke negatif, ternyata negatif ke positif, positif ke negatif, maka yang akan menyala lampu ini, indikator ini, berarti ini salah ya. Nah, dengan adanya lampu indikator ini maka kita tidak perlu khawatir, kan kadang-kadang aki itu kita salah masang, salahnya cas, yang harusnya positif ke positif, negatif ke negatif, malah terbalik. Nah, dengan adanya ini nggak usah khawatir, karena kesalahan ataupun benar kita mencas dikasih indikator ini. Kalau benar maka yang akan menyala ini, berarti positif ke positif, negatif ke negatif, maka yang akan menyala ini. Jadi kalau ini menyala berarti salah, cepat dibalikan. Nanti kita praktekkan ya. Dan yang 2 ini kisaran voltase aki. Jadi aki yang 12 volt itu tidak selamanya 12, biasanya lebih ya. Jadi kisarannya antara 12 atau 24 volt. Jadi kalau lebih, nah itu nggak boleh lebih dari 24 volt. Berarti ini bukan bagiannya, karena kisaran aki yang dicas
oleh charger aki ini kisarannya antara 12 dan 24, itu normalnya. Kalau di bawah 12 yaitu namanya juga aki sudah dipakai, berarti voltasenya sudah berkurang. Nah, yang bisa dicas oleh aki yang bisa dicas oleh charger ini, lihat saja dari gambarnya, motor, mobil, apa ini, sedan Daihatsu atau apa, kemudian Grab apa ya, ini saya kurang tahu, dan ini hingga Puso ya, hingga truk ya. Jadi aki gede juga artinya bisa dicas dengan charger aki ini. Nah, untuk ngecek pertama kali jalan atau tidaknya charger aki ini, maka kita akan ukur pakai ampermeter digital ini. Jadi outputnya nanti kalau ada ya dari sini berarti itu jalan. Kita colokkan dulu. Nah, kemudian ampermeternya ini udah nyala ya. Nah, ampermeternya kita posisikan, ampermeternya posisikan kita di voltase 20 yang DC. Sebab ini tidak akan lebih dari 20 volt keluarannya ya, outputnya 20 volt. Oke, kita ukur ya. Nanti berapa keluarnya. Hitam ke hitam, merah ke merah. Berapa voltase yang keluar? Nah, jadi voltase yang keluar kisaran antara 11 hingga 14 volt. Berarti charger aki ini jalan ya, bisa difungsikan, bisa bekerja. Sekarang kita ukur voltasenya. Nah, ya, voltasenya kita pindah dulu ke sini. Bukan voltase, ampere, maaf. Sekarang kita ukur ampernya, berapa ampere charger ini ya. Kita taruh di sini. Nah, relatif ya, karena ini charger otomatis. Nanti ampernya akan berubah-ubah. Ini baru di kisaran itu. Nah, udah mulai ampernya bergerak, berpindah-pindah ke ampere yang gede, 0, sekian, udah ke 80, ke 79, ke. Nah, jadi charger ini ampernya akan menyesuaikan nanti kepada besarnya ampere aki yang dicas, hingga aki yang paling kecil pun bisa dicas. Nah, 35, 2, 36, 3 itu kan robah-robah ya. Coba dari sini puternya. Itu kan dari 1 ampere itu ya. 12 kan 70, 90 tuh. Jadi ya, maka ampere daripada charger ini nanti namanya juga charger otomatis, maka ampernya pun akan secara otomatis berubah tergantung ampere aki yang dicasnya ya. Jadi tidak tetap ya. Jadi itulah charger aki otomatis ya. Sekarang kita praktekkan ke penggunaan fitur-fitur ini. Nah, sekarang kita praktekkan ya. Nah, ini aki yang baru saya beli, akinya merek Oakley, ampernya 50 ampere. Nah, jadi gede ini, voltasenya 12 volt. Dan aki ini sering saya gunakan untuk dijadikan sebagai supply inverter ketika lampu PLN mati. Ketika sudah habis, saya menggunakan charger ini. Jadi lancar-lancar saja, dan ini aki kering. Jadi artinya charger aki ini bisa digunakan untuk mencas aki kering juga ya. Seperti ini, Oakley kan aki kering yang kayak gini ya. Jadi bisa ya. Ini 50 ampere. Jadi kalau gede akinya itu tentu saja mencasnya juga agak lama. Sekarang kita praktekkan. Ini positif ya, lihat. Ini positifnya dan ini negatifnya.
Jadi ntar kita balikan kalau salah bagaimana ya. Oke, sekarang kita praktekkan. Sekarang kita colokkan ke listrik. Nah, ada ya. Nah, ini layarnya. Bisa dilihat lebih dekat lagi. Nah, gitu. 14,2. Nah, nanti ini belum dipakai ya. Nah, ketika salah umpamanya koslet, lihat yang akan terjadi. Nah, ini nyala, awas ya. Ini nyala, berarti ini tidak boleh, ini koslet ya. Jadi langsung ketahuan, berarti salah kan tadi juga. Saya katakan kalau salah, maka lampu is yang akan menyala yang ini. Nah, ini segera dicabut ya secepatnya. Nah, kalau benar itu yang menyala akan yang ini. Nah, tadi kan aki positifnya ini ya, aki positif ini, aki negatif ini. Sekarang kita jepitkan dengan cara yang benar. Yang akan nyala mana? Lihat. Nah, yang nyala ini ya. Yang nyala ini berarti benar. Lihat ampernya ya, bisa dilihat tuh. Nah, gimana? Atau kurang jelas? Bentar. Nah, ini berapa? Berarti aki ini belum penuh ya. Nah, aki ini belum penuh. Ini masih perlu diisi, dicas, belum penuh ya. Dan ini aki bagus tuh kan. Berarti terus mengurangi kan. Sekarang 3,2. Nah, karena ini aki baru. Nah, ini stripnya terus berjalan. Dan ini di mode otomatis ya. Di mode otomatis. Kemudian karena akinya gede 50 ampere, maka saklar ini di knob ini kesinikan ya, knobnya. Jadi di mode untuk mobil. Nah, begitu ya. Otomatis dan di mode mobil karena aki yang yang sedang dicas itu gede. Ini tinggal berapa strip lagi. Nah, ampernya ini kan semakin berkurang. Sekarang udah 2. Udah 2. Nanti ke 0 ya. Kalau sudah ke 0 berarti sudah penuh gitu. Nah, sekarang katakanlah kita tidak melihat atau tidak bisa mengetahui mana positifnya, mana negatifnya. Kemudian kita salah memasang. Ini negatif. Seharusnya pakai yang hitam ini. Ternyata kita salah umpamanya. Positif ke sini. Oh kan? Ya, yang positif jadi ke situ. Negatif jadi ke sini umpamanya ya. Nah, akan nyala ini. Yang akan nyala lampu indikator yang ini nih. Nah, yang ini ya. Lihat. Oh, salah kan? Langsung merah kan? Merah. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi langsung diketahui salah katanya gitu ya. Kita kembalikan lagi ke jalan yang benar. Ihdinas shiratal mustaqim. Nah, yang ini yang nyala. Jadi ampernya tinggal nunggu. Kalau ampernya sudah semakin kecil sampai 0 berarti itu sudah penuh. 1,8. Stripnya tinggal 1. Ya, berarti ini tidak kosong-kosong amat ya. Udah bagus. Nah, ini aki masih bagus. Berarti chargernya juga masih kerja. Jadi ini murah ya, aki charger ini cuma charger aki ini cuma 170-an lah. Bisa dicari di online atau yang mau beli silahkan. Link pembelian saya taruh di deskripsi. Kita tunggu saja, sebentar lagi juga penuh ya. Barangkali itu saja yang bisa saya review, bisa saya jelaskan tentang charger aki otomatis dari merek Monkey ini. Apabila ada kekurangan atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.